Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal OSP Fisika tahun 2019, ini soal nomor 2. Soalnya adalah pada sistem di bawah ini, benda berpenampang lintang segitiga bermassa M1 bergerak menuruni bidang miring yang diam dan licin dengan sudut kemiringan alfa. Ini nanti ada gambarnya ya. Salah satu sudut pada M1 juga sama dengan alfa. Sedangkan sudut di mana terdapat katrol licin tak bermassa adalah siku-siku. Di sisi bidang vertikal M1 terdapat massa M2, sedangkan di atas bidang horizontal terdapat massa M3. Kedua massa M2 dan M3 terhubung oleh tali tak bermassa yang dilewatkan pada katrol tersebut. Nih, lihat gambar ya, nanti di bawah gambarnya. Permukaan antara M1 dengan M2 dan M3 bersifat licin, percepatan gravitasinya G berarah ke bawah. Nah, ini jadi ada bidang miring licin ya, dengan sudut kemiringannya alfa. Kemudian ada benda segitiga, ini sudutnya di sini alfa juga. Ini masanya M1, kemudian di sini ada siku-siku dan ada katrol nanti ya. Di sini ada benda M2 dan M3. Di sini menempel ya dengan si bidang segitiganya ini. Gaya gravitasinya ke bawah. Kemudian pertanyaannya, tentukan besar percepatan M1 relatif terhadap bidang miring. Syarat nilai alfa dinyatakan dalam besaran-besaran massa di atas agar M2 bergerak naik relatif terhadap M1. Ini pertanyaan yang B. Pertama, kita gambarkan dulu ya gaya-gaya yang bekerja di M1. Di sini percepatannya kita misalkan ke bawah, ini A1 ya. Kemudian di sini ada gaya normal 1 terhadap si bidang miring licinnya. Kemudian ada gaya berat, M1 kali G. Di sini alfa ya, kenapa ini bisa alfa? Kita pertama untuk menentukan ini besarnya berapa, kita gambarkan dulu segitiga yang sama dengan si bidangnya ini. Seperti ini ya, ini segitiganya. Nah, di sini kan alfa ya, sama dengan ini, sehadap. Nah, kalau di sini alfa, berarti di sini 90 minus alfa. Ya, betul. Nah, berarti di sini adalah alfa. Di sininya lagi, kalau kita gambarkan lagi di sini titik-titik, ini 90 minus alfa gitu ya. Itu caranya. Kemudian di sini ada gaya normal N2 yang terhadap benda yang bermassa M2. Ini alfa ya. Kemudian di sini ada M3, gaya normal terhadap benda 3. Ini alfa. Kemudian ada katrol ya. Tentunya di sini ada tegangan tali. Ini sudutnya alfa, di sini tegangan tali juga. Jadi kita cari yang searah gitu ya, tegak lurusnya. Jadi ini sebagai sumbu X yang searah dengan percepatannya. Dan yang tegak lurusnya pastinya yang tegak lurus dengan si A-nya ini gitu. Nah, menggunakan hukum Newton, kita cari dari massa M1 ini pada arah sejajar bidang miring ya. Jadi kita anggap ini X-nya gitu ya. Y-nya ke sana, tegak lurusnya gitu. Jadi sigma F-nya sama dengan M kali A ya. Gaya yang bekerjanya apa aja? Di sini berarti ada M1 kali G kali sin alfa. Ya. Sini ya. Nah, kemudian T sin alfa, kemudian dikurangi T cos alfa, yang ini, T cos alfa, dikurangi N2 cos alfa, yang ini, berlawanan arah dengan A-nya ya. Kemudian ditambah dengan N3 sin alfa, ini searah dengan si A1-nya gitu ya, kalau kita gambarkan ke sini. Ini sama dengan M1 dikali A1. Nah, ini T-nya kita faktorkan keluar ya, jadi M1G sin alfa ditambah T dikalikan dengan sin alfa dikurangi cos alfa dikurangi N2 cos alfa ditambah N3 sin alfa sama dengan M1A1. Lalu kita gambarkan gaya yang bekerja di benda M2. Di sini
A-nya ke bawah ya, kita misalkan ke bawah. Di sini ada gaya normal terhadap bidang segitiga tadi, N2. Kemudian ada gaya tegangan tali, dan juga ada gaya fiktif, ya, gaya fiktif sebesar alfa sudutnya ya. Ini gaya fiktif yang arahnya berlawanan dengan arah percepatan kerangka acuan. Tadi kerangka acuannya kan percepatannya ke sini ya, A1-nya. Jadi ini gaya fiktifnya berlawanannya gitu. Nah, kalau ditinjau dari hukum Newtonnya berarti sigma Fx itu akan sama dengan M kali A ya. Nah, X-nya itu berarti ada N2 dikurangi dengan M2A1 cos alfa gitu. Sama dengan 0 ya. Ini bukan M kali A tapi 0 karena di arah mendatar atau di arah horizontal dia kan tidak bergerak ya. Dia bergerak ke bawah gitu. Kita misalkan bergerak ke bawah. Nah, ini kita pindahkan ruasnya. Jadi N2 sama dengan M2A1 kali cos alfa. Gitu. Ini kita simpan dulu persamaannya. Kemudian kita tinjau yang arah sumbu Y. Ini sigma Fy sama dengan M kali A ya, karena dia bergerak, ada percepatannya ke bawah. Ini ada gaya apa aja? Ada gaya tegangan tali yang berlawanan arah, sehingga di sini negatif. Kemudian ini ada M2A1 sin alfa ya, ini. Kalau arahnya ke sana berarti sin ya, di depan dari sudutnya ini. Ditambah dengan M2G. Ini ada W atau M2G gitu. Ini tadi gayanya kurang ya. Sama dengan M2 dikali A. Lalu dari benda M3 di sini berarti percepatannya kita misalkan ke kanan sana ya, karena ketarik oleh benda M2-nya gitu. Di sini ada gaya normal 3, kemudian ada gaya tegangan tali, dan juga ada gaya fiktif seperti tadi ya. Dan juga jangan lupa di sini ada gaya berat atau M3 kali G. Kemudian sigma Fx-nya adalah M kali A. Di sini gaya yang bekerjanya adalah gaya tegangan tali, kemudian M3A1 cos alfa sama dengan M3 kali A. Nah, berarti tegangan talinya adalah M3A, ini pindah ruas ke kanan, jadi ditambah dengan M3A1 cos alfa. Kemudian kita tinjau arah sumbu Y, ini berarti ada N3 ya. Kemudian ditambah dengan M3A1 ya. Kemudian dikurangi dengan M3G ini atau beratnya gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya N3 sama dengan M3G dikurangi dengan M3A1 sin alfa. Nah, ini gaya tegangan talinya. Kita masukkan ke sini. Ya, ke persamaan ini sehingga menjadi minus dari M3A ditambah M3A1 cos alfa dikurangi dengan M2A1 sin alfa yang ini ya. Ini tadi substitusi dari gaya tegangan talinya yang tadi sudah kita dapat. Ditambah M2G sama dengan M2A. Nah, ini minusnya kita kalikan dulu ke dalam ya. Jadi M2G-nya saya taruh di depan, M2G dikurangi M3A, dikurangi M3A1 cos alfa, dikurangi M2A1 sin alfa sama dengan M2A. Gitu. Kemudian yang ada A-nya, kita pindahkan ke ruas kanan semua. Jadi yang ini kita pindahkan ya, M3A, kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga jadi seperti ini, M2G dikurangi M3A1 cos alfa, dikurangi M2A1 sin alfa sama dengan M2A ditambah M3A. Kemudian A-nya ini kita faktorkan keluar, jadi seperti ini. Ini juga bisa kita faktorkan ya, yang ada A1-nya. M2G dikurangi M3 cos alfa, ditambah dengan M2 sin alfa dikali A1 sama dengan M2 ditambah M3 kali A. Sehingga A-nya adalah M2G dikurangi M3 cos alfa ditambah M2 sin alfa dikali A1 per M2 ditambah M3. Ini kita simpan dulu ya. Nah, kemudian kita pakai persamaan yang tadi. T sama dengan M3A ditambah M3A1 cos alfa. Dan
yang barusan kita dapat, A-nya sama dengan M2G dikurangi M3 cos alfa ditambah M2 sin alfa dikali A1 per M2 ditambah M3. Kita masukkan A-nya ke sini. Sehingga jadi seperti ini ya. M3 dikali M2G dikurangi M3 cos alfa ditambah M2 sin alfa dikali A1 per M2 ditambah M3 ditambah dengan M3 A1 cos alfa. Ini kita samakan penyebutnya, jadi yang ini kita kalikan M2 tambah M3, jadi per M2 tambah M3, sehingga kita bisa tambahkan ya, yang kiri ini dengan yang kanan. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam, M3 M2G, ini saya balik ya, cara penulisannya, dikurangi dengan M3 dikali M3 cos alfa dikali A1, dikurangi dengan M3 M2 sin alfa A1. Ditambah dengan ini kalau kita kalikan M2 M3 A1 cos alfa ya, ditambah dengan M3 A1 cos alfa. Pernya sudah sama M2 ditambah M3 ya. Nah, di sini ada M3 minus M3 cos alfa A1. Di sini juga ada plus M3 A1 cos alfa. Jadi habis ya. Sehingga T-nya adalah M2 M3G dikurangi M2 M3 sin alfa A1 ditambah dengan M2 M3 A1 cos alfa per M2 ditambah M3. Nah, ini bisa kita faktorkan lagi ya. M2 M3 A1-nya seperti ini. Kemudian kita akan pakai persamaan yang M3 ini, M3G dikurangi M3 A1 sin alfa. Dan yang ini, N2 sama dengan M2 A1 cos alfa. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, oke, sekarang kita masukkan N3-nya. N3 tadi adalah M3G dikurangi M3 A1 sin alfa. Kemudian N2 sama dengan M2 A1 cos alfa. Ini kita masukkan ke persamaan yang ini. M1G sin alfa ditambah T sin alfa minus cos alfa dikurangi N2 cos alfa ditambah N3 sin alfa sama dengan M1 A1. T-nya juga tadi kita sudah dapat, kita nanti masukkan juga ya. N2-nya kita masukkan dengan yang ini, N3-nya dengan yang ini. Oke, M1G sin alfa ditambah T-nya tadi adalah M2 M3G ditambah M2 M3 A1 dikalikan dengan cos alfa minus sin alfa per M2 ditambah M3. Nah, ini dikalikan dengan sin alfa minus cos alfa. Ini kalau kita dibalikkan berarti jadi minus dari cos dikurang sin ya. Itu ya, jadi sama, tapi nanti ini tanda yang di sini jadi berubah jadi minus, ininya bisa jadi kuadrat gitu ya. Dikurangi dengan N2-nya adalah M2 A1 cos alfa dikali cos alfa, ditambah dengan N3-nya M3G dikurangi M3 A1 sin alfa dikali sin alfa sama dengan M1 A1. Oke, semuanya kita kalikan dengan M2 ditambah M3 supaya tidak ada pecahan ya. Jadi M1G sin alfa dikalikan dengan M2 ditambah M3 ditambah dengan M2 M3G dikalikan dengan cos alfa, sin alfa minus cos alfa gitu ya. Kemudian yang ini nanti yang akan kita balik jadi minus M2 M3 A1 ini ya, dikali dengan cos alfa minus sin alfa kuadrat. Ini tadi dibalik dulu ya untuk yang keduanya ini. Kemudian dikurangi dengan M2 A1 cos alfa kuadrat di sini ya. Kemudian yang ini dikalikan juga dengan M2 ditambah M3 juga ya, jangan lupa. Kemudian ditambah dengan M3G dikurang M3 A1 sin alfa dikali sin alfa, dikalikan juga dengan M2 ditambah M3. Sama dengan M1 A1 dikali M2 ditambah M3.
Nah, ini kita kalikan seperti ini ya, M2 M1 G sin alfa ditambah M3 M1 G sin alfa ditambah dengan M2 M3 G sin alfa dikurangi M2 M3 G cos alfa, kemudian dikurangi M2 M3 A1 cos kuadrat alfa dikurangi 2 cos alfa sin alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa dikurangi dengan yang ini M2 dikali M2 A1 cos kuadrat alfa ditambah dengan M3 M2 A1 cos kuadrat alfa, tapi di sini ada minus sehingga jadi minus ya. Kemudian ditambah dengan M2 kali M3 sin alfa, kemudian dikurang M2 M3 sin alfa kuadrat, kemudian ditambah M3 kuadrat G sin alfa, dikurangi dengan ini M3 kuadrat A1 sin kuadrat alfa sama dengan M2 M1 A1 ditambah M3 M1 A1. Nah, lalu yang ini kita jadikan bentuknya seperti ini ya. Cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa itu adalah 1. 1 dikurangi 2 cos alfa sin alfa. Itu ya. Nah, 2 cos alfa sin alfa itu adalah sin 2 alfa. Jadi seperti ini. Ini saya tuliskan lagi ya. Lalu di sini kita kalikan M2 M3A1 dikali 1. Ya. Yang ini jadi yang ini jadi tetap yang ini jadi ini. Yang ini jadi ini. Oh, sorry, yang ini yang ada A1-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi M2 M3A1 dikali dengan 1 minus 2 alfa gitu ya. Di ke ruas kananin. Ya, pokoknya yang ada A1-nya kita pindahin ke ruas kanan. Ini juga pindah ke ruas kanan. Jadi yang ini ya. Kemudian ini juga ada A1-nya, pindah juga. Jadi plus ya tandanya. Lalu yang ini juga. Lalu satu lagi yang ini. Pindah ke ruas kanan. Nah, yang ini kalau kita faktorkan keluar, ini jadi M3 M2A1 dikalikan dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Ini hasilnya adalah 1 ya. Kemudian yang ini, persamaan yang ini, dengan yang ini kan sama-sama M3 M2A1 ya. Kita bisa satukan jadi 1 minus sin 2 alfa ditambah 1 ya. Sorry, ditambah. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, ini jadi 2 minus sin 2 alfa gitu ya. Nah, ini yang ruas kanan semuanya ada A1. Kita faktorkan keluar ya. Sini ada 1, ada A1, ada A1, ada A1, ada A1. Kita faktorkan keluar. Kemudian yang ruas kiri ini semuanya ada G-nya. G-nya kita faktorkan keluar juga jadi seperti ini. Nah, yang ruas kanannya ini ada M2 M1, di sini ada M3 M1. M1-nya kita faktorkan keluar jadi M1 dikali M2 ditambah M3. Selanjutnya masih sama seperti yang tadi ya. Nah, ini yang ruas kirinya juga bisa difaktorkan. Di sini sama-sama ada M1 sin alfa. Ya, kita faktorkan jadi seperti ini. M1 sin alfa dikalikan dengan M2 ditambah M3 ditambah dengan ini ada M2 M3, ini ada M2 M3, di sini ada M2 M3 sehingga kita faktorkan keluar jadi M2 M3 dikali sin alfa dikurangi cos alfa ditambah sin alfa ditambah dengan M3 kuadrat sin alfa. Ya, jadi A1-nya itu akan sama dengan M1 sin alfa dikalikan dengan M2 ditambah M3
ditambah dengan M3 dikali 2 sin alfa. Ini ya, sin alfa dengan sin alfa, jadi 2 sin alfa dikurangi cos alfa ditambah M3 kuadrat sin alfa dikali G per M1 dikalikan dengan M2 ditambah M3 ditambah M2 M3 dikali dengan 2 minus sin 2 alfa ditambah M2 kuadrat cos kuadrat alfa ditambah M3 kuadrat sin kuadrat alfa. Jadi ini adalah persamaan untuk A1. Kemudian pertanyaan yang B adalah syarat nilai alfa dinyatakan dalam besaran-besaran massa di atas agar M2 bergerak naik relatif terhadap M1. Nah, ini sih karena tadi kita asumsinya A-nya itu ke bawah ya. Maka kalau misalnya agar M2 bergerak naik, maka percepatan M2 relatif M1-nya harus berarah ke atas kan. Nah, berarti yang tadi A-nya harus nilainya negatif ya. Tadi A-nya adalah ini ya. Kita masukkan A-nya seperti ini. Kemudian A1-nya juga tadi kita dapatkan. Jadi A1-nya kita masukkan juga ke sini. Gitu. Jadi ini adalah syarat dari nilai alfanya. Harus memenuhi persyaratan persamaan ini. Kurang dari 0 gitu ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang.